Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Kurnia Hafiza, perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, di mana materi yang dipresentasikan mengenai imunisasi, mata kuliah imunoserologi dengan dosen pengampu, Apoteker Yona Haryanti Putri M.Pharm. Dengan anggota kelompok, Dery Erdian Saputra, Gina Renovik, Dinda Zulkarnain, Cynthia Dwi Utami, Rais Akbar Saputra, Jihan Salsabila, Anissa Septiani, Kurnia Hafiza, Elvina Fitri Mulyati, Yozi Apriandika, Yolanda Dwi Karlina, Anissa Salma Fitri, dan Rosa Rinehai. Selanjutnya, presentasi pertama akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan memulai presentasi dari kelompok kami mengenai imunisasi. Jadi imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Adapun manfaat imunisasi, jadi manfaat imunisasi yang sebenarnya adalah menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan maupun kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi tidak hanya dapat memberikan perlindungan kepada individu, namun juga dapat memberikan perlindungan kepada populasi. Imunisasi adalah paradigma sehat dalam upaya pencegahan yang paling efektif. Selanjutnya ada tujuan imunisasi terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya ada tujuan khusus yang pertama, tercapainya target universal child immunization yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa atau kelurahan pada tahun 2014. Yang kedua, tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan neonatal pada tahun 2013, yang ketiga eradikasi polio pada tahun 2015, yang keempat tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015, dan terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengolahan limbah medis. Selanjutnya ada sasaran imunisasi. Yang pertama, imunisasi rutin, yaitu kegiatan imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi secara wajib dan berkesinambungan harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan usia dan juga jadwal imunisasi. Yang kedua, ada imunisasi tambahan, kegiatan imunisasi yang tidak wajib dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan dan evaluasi. Yang termasuk imunisasi tambahan meliputi backlog fighting, crash program, dan PIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Yang ketiga yaitu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu, seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan 15 kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang pertama ada difteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Yang kedua ada tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin. Yang ketiga yaitu campak, penyakit yang disebabkan oleh virus Myxovirus viridie Nesles. Yang keempat ada pertussis, yaitu penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis atau biasa disebut dengan batuk rejan. Yang kelima ada tuberkulosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, disebut juga dengan batuk darah. Dan yang keenam ada hepatitis B, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati atau penyakit kuning. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya kepada Rais, saya persilahkan. Selanjutnya respon imun non-spesifik atau innate immune response. Respon imun pada tubuh merupakan suatu sistem. Di dalam sistem imun ini terdapat beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Secara umum, respon imun dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu respon imun non-spesifik, non-adaptif, innate, dan respon imun spesifik atau adaptif.
Kedua kelompok ini tentu memiliki peran yang berbeda. Namun demikian, keduanya saling bekerja sama dalam melindungi tubuh dari serangan patogen. Respon imun non-spesifik. Pertahanan fisik atau mekanik berupa kulit, selaput mukosa, sili, refleks batuk dan bersin yang akan mencegah masuknya berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Pertahanan seluler berupa fagosit PMN, makrofag. Respon imun non-spesifik. Pertahanan humoral berupa antara lain, pertama, komplement berperan meningkatkan fagositas dan mempermudah destruksi bakteri dan parasit. Kedua, interferon, suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel tubuh berinti dan dilepas sebagai respon terhadap infeksi virus. Selanjutnya, chain reaktif protein atau CRP dapat mengikat berbagai molekul pada permukaan bakteri dan jamur, sehingga mempermudah fungsi fagositosis. Pada pertahanan biokimiawi, yaitu berupa pH asam lambung, lisosim dalam keringat, ludah, air mata, air susu, dan bahan yang diekskresi. Selanjutnya, sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik humoral. Yang berperanan dalam sistem imun humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B tersebut berperan dari sel-sel asal multipoten. Bila sel B dirangsang oleh benda asing, maka sel tersebut akan berproliferasi dan berkembang menjadi sel plasma yang dapat membentuk zat anti atau antibodi. Antibodi yang dilepas dapat ditemukan di dalam serum. Fungsi utama antibodi ini ialah untuk pertahanan terhadap infeksi virus, bakteri, dan dapat menetralkan toksinnya. Selanjutnya, sistem imun spesifik selular. Yang berperanan dalam sistem imun spesifik selular adalah limfosit T atau sel T. Sel tersebut juga berasal dari sel asal yang sama dari sel B. Faktor timus yang disebut timosin dapat ditemukan dalam peredaran darah sebagai hormon asli dan dapat memberikan pengaruhnya terhadap diferensiasi sel T di perifer. Berbeda dengan sel B, sel T terdiri atas beberapa sel substrat yang mempunyai fungsi berlainan. Fungsi utama sel imun spesifik adalah untuk pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraselular, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Selanjutnya, yang pertama, respon sistem imun pada imunisasi aktif pada mekanisme respon imun pada imunisasi. Pada imunisasi aktif, tubuh kita mendapatkan antigen atau virus, bakteri, parasit, racun, kuman, atau bagian dari kuman melalui pemberian vaksin. Antigen ini dikenal oleh tubuh sebagai benda asing yang menstimulus sistem imunisasi spesifik baik humoral maupun selular. Sebagai respon penolakan terhadap antigen, maka sistem imun spesifik akan membentuk antibodi. Sebelum terpajang dengan antigen, klon limfosit B tetap dalam keadaan dorman di dalam jaringan limfoid. Limfosit B yang bersifat spesifik terhadap antigen segera membesar dan tampak seperti gambaran limfoblast. Beberapa limfoblast berdiferensiasi lebih untuk plasma. Dalam sel-sel ini, sitoplasma dan retikulum endoplasma akan berdiferensiasi dengan cepat. Sel plasma akhirnya akan matur dan kemudian menghasilkan antibodi yang masuk ke dalam cairan limfe dan diangkut ke darah sirkulasi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rais. Selanjutnya kepada Anissa, saya persilahkan. Baiklah, sesuai konsep spesifik, respon primer atau reaksi pertama melawan antigen pada dasarnya tidak membentuk antibodi yang kuat. Hal ini dikarenakan tubuh belum memiliki pengalaman untuk mengatasi antigen tersebut. Akan tetapi, pada respon sekunder atau ketika pemberian antigen yang selanjutnya, misalnya antigen yang kedua dan ketiga, antibodi yang terbentuk akan lebih kuat karena tubuh telah mencatat kode-kode untuk melawan antigen tersebut. Yang kedua ada respon sistem imun pada imunisasi pasif. Pada imunisasi pasif, tubuh seseorang tidak disuntikkan antigen untuk menstimulus antibodi atau mengaktifasi sel T, sebagaimana terjadi pada imunisasi aktif. Pada imunisasi pasif, imunitas sementara dalam tubuh diperoleh dengan cara pemberian infus atau penyuntikan antibodi, tanpa penyuntikan antigen apapun. Pada keadaan ini, tubuh langsung menerima sel T, teraktivasi atau antibodi. Adapun antibodi tersebut diperoleh dari darah seseorang atau binatang yang telah mempunyai imunitas aktif
terhadap antigen tersebut. Di dalam tubuh penerima antibodi, maka masa bertahannya antibodi yang ditransfer dari orang lain akan bertahan dalam waktu beberapa minggu. Adapun antibodi dari plasma binatang bersifat lebih pendek, yaitu berkisaran beberapa hari saja, mampu bertahan di dalam tubuh. Selanjutnya ada respon imun pada transplantasi dan tumor. Apakah transplantasi itu? Transplantasi adalah usaha untuk memindahkan sel, jaringan, atau organ dari suatu individu kepada individu lain. Transplantasi bisa dilakukan pada jaringan kulit, organ jantung, paru, ginjal, hati, kornea mata, dan sumsum tulang. Bahkan telah dilakukan pula transplantasi rahim untuk membantu beberapa wanita yang mengalami kesulitan hamil dikarenakan penyakit atau sebab tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis transplantasi. Yang pertama ada autograft, yaitu proses transplantasi jaringan atau organ dari individu yang sama. Yang kedua ada allograft, yaitu proses transplantasi jaringan atau organ antar individu dalam spesies yang sama. Yang ketiga ada syngeneic, yaitu proses transplantasi antar individu yang identik secara genetis. Yang keempat ada xenograft, adalah proses transplantasi antar individu dari spesies yang berbeda, semisal transplantasi organ hati dari babaon ke manusia. Yang kelima ada transplantasi sumsum tulang, yaitu proses penggantian sumsum tulang pada resipien yang rusak karena proses kemoterapi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya respon imun pada proses transplantasi. Proses transplantasi atau perlu perhatian khusus karena adanya respon imun pada pendonor maupun resipien. Pada allograft, molekul pada jaringan transplant disebut alloantigen, sedangkan pada proses xenograft disebut xenoantigen. Sistem imun yang mengenali alloantigen disebut alloreaktif, sedangkan yang mengenali xenoantigen disebut xenoreaktif. Respon imun yang timbul dalam proses transplantasi menyebabkan reaksi penolakan. Respon imun terhadap tumor. Kanker atau tumor adalah sel yang mengalami pembelahan secara terus-menerus akibat kegagalan pengontrolan proses pembelahan sel. Tumor ini berasal dari sel normal. Meskipun demikian, terdapat respon imun terhadap sel tumor ini. Hal ini dibuktikan dengan penelitian pada tikus. Apabila tumor diangkat dari tikus kemudian diinjeksikan kembali pada tikus yang sama, maka sel tumor tadi tidak akan tumbuh. Jika sel tumor ini diinjeksikan pada tikus lain yang belum menderita tumor, maka tumor akan tumbuh. Saat ini sedang dilakukan banyak penelitian mengenai terapi penyakit tumor berbasis respon imun penderita itu sendiri, baik dengan cara peningkatan respon imun spesifik terhadap tumor atau dengan vaksinasi menggunakan antigen tumor. Imunoterapi pada kanker. Terapi pada kanker umumnya dilakukan menggunakan obat-obatan yang bukan hanya membunuh sel kanker, tetapi juga sel sehat. Oleh karena itu, sampai saat ini terus dicari metode pembunuhan sel kanker, namun tidak membahayakan bagi sel-sel sehat di sekitarnya. Salah satunya dengan imunoterapi. Pada metode ini dilakukan stimulasi respon imun penderita terhadap sel kanker dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan respon imun penderita terhadap sel kanker dan menginjeksikannya antibodi sel limfosit yang spesifik terhadap kanker pada penderita. Vaksin. Vaksinasi adalah proses pemberian antigen penyakit tertentu pada individu yang sehat bertujuan untuk melindungi individu tadi dari penyakit-penyakit berbahaya. Antigen yang diberikan ini disebut vaksin, sedangkan imunisasi adalah munculnya kekebalan tubuh seseorang karena pemberian vaksin. Meskipun terdengar berbeda, namun istilah imunisasi dan vaksin sering digunakan secara bergantian di masyarakat, dan hal ini tidak menjadi permasalahan yang besar. Vaksin-vaksin yang beredar sekarang ini. Di Indonesia sendiri terdapat vaksin-vaksin untuk anak,
dari usia 0 sampai 18 tahun dan vaksin untuk dewasa lebih dari 19 tahun. Contoh vaksin-vaksin anak adalah vaksin BCG untuk mencegah penyakit DBT, polio untuk mencegah penyakit polio, campak untuk mencegah penyakit campak, HBO untuk mencegah penyakit hepatitis B, dan DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin-vaksin ini diwajibkan untuk diberikan kepada anak-anak di bawah usia 1 tahun. Sedangkan pada vaksin dewasa terdapat vaksin influenza, DT, HPV, hepatitis B, varicella, dan lain-lain. B. Jenis-jenis vaksin. Vaksin dibuat dengan beberapa metode. Yang pertama berasal dari virus atau bakteri yang dilemahkan, kemudian berasal dari bakteri virus yang mati, yang ketiga berasal dari antigen mikroba, yang keempat berasal dari menggunakan racun mikroba, dan yang kelima menggunakan struktur utuh virus tanpa materi genetik. Sedangkan beberapa jenis vaksin yang masih hidup masih dalam tahap penelitian dan akan dikembangkan di masa depan, antara lain vaksin yang menggunakan vektor bakteri atau virus, dan yang menggunakan DNA bakteri atau virus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya kepada Elvina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada live attenuated vaccine. Adalah vaksin yang dibuat dari bakteri atau virus yang hidup tetapi dilemahkan. Hal ini dilakukan dengan melemahkan atau menghilangkan faktor virulensinya, yaitu kemampuannya dalam menyebabkan penyakit. Contoh vaksin yang dibuat dengan metode ini adalah vaksin BCG, kolera, dan polio. Kelebihan dari vaksin ini adalah dapat menstimulasi respon imun spesifik dan non-spesifik. Namun, kelemahannya adalah dapat menimbulkan penyakit pada beberapa individu tertentu. Misalnya, pada individu dengan kelemahan respon imun atau imunodefisiensi. Kedua, ada kill atau inactivated vaksin. Adalah vaksin yang dibuat dengan bakteri atau virus yang dimatikan atau dilemahkan dengan pemanasan atau bahan kimia. Mikroba yang sudah dimatikan ini tidak aktif lagi namun masih membentuk struktur yang utuh, sehingga dapat menimbulkan respon imun spesifik dan non-spesifik. Namun kelemahannya adalah jangka waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan dengan live attenuated vaksin, sehingga vaksin yang dibuat dengan metode ini harus diberikan berulang pada individu. Contoh vaksin ini antara lain vaksin influenza, rabies, dan polio. Berikut gambaran dari kill atau inactivated vaksin dibuat dengan cara mematikan mikroba menggunakan pemanasan, radiasi, atau bahan kimia. Yang ketiga itu ada subunit vaksin. Adalah vaksin yang menggunakan bagian tertentu atau protein dari virus atau bakteri. Protein ini mampu menstimulasi respon imun individu, namun pemberiannya harus diulang. Vaksin ini dibuat dengan cara memurnikan protein dari mikroba atau dengan teknologi rekayasa genetika. Vaksin ini relatif aman karena hanya menggunakan sebagian mikroba patogen. Contoh vaksin yang menggunakan metode ini adalah vaksin influenza dan hepatitis B. Keempat, ada toxoid vaksin. Adalah vaksin yang dibuat dari racun yang dihasilkan oleh mikroba patogen. Umumnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun mikroba, bukan mikrobanya secara langsung. Contoh vaksin ini adalah vaksin tetanus toxoid, yang dibuat dari racun tetanus plasmin, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Yang kelima, ada viral bacterial vector vaksin, menggunakan virus yang membawa protein atau antigen yang dapat menstimulasi respon imun. Banyak keunggulan dari vaksin ini, antara lain efektif dalam mengantarkan antigen ke sel target, efektif dalam menstimulasi respon imun, serta berpotensi sebagai vaksin terapeutik atau vaksin pengobatan. Namun, saat ini belum ada vaksin jenis ini yang sudah disetujui. Sebagian besar masih masuk dalam uji klinis. Yang keenam, ada viral-like particles, merupakan vaksin yang berisi mikroba utuh tanpa materi genetiknya. Vaksin ini relatif aman dan mampu menstimulasi respon imun spesifik dan non-spesifik. Contoh vaksin yang dibuat dengan cara ini adalah vaksin HPV. Yang ketujuh, itu ada vaksin DNA. Adalah terbuat dari DNA yang memuat gen-gen pengkode protein imunogenik, yaitu protein yang mampu menstimulasi respon imun.
Kelebihan dari vaksin ini adalah mudah dalam pembuatan, dapat mensimulasi respon imun spesifik dan non-spesifik, serta tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus. Vaksin ini akan dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi intradermal. Di dalam tubuh, DNA ini akan membentuk protein yang mensimulasi respon imun. Sama dengan vaksin vektor virus atau bakteri, vaksin ini juga belum ada yang sudah siap dipasarkan. Sebagian besar masih dalam taraf penelitian. Terdapat satu lagi jenis vaksinasi, yaitu vaksinasi pasif. Artinya, pemberian antibodi spesifik penyakit tertentu kepada individu, bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap penyakit tertentu. Contohnya, pada pemberian serum tetanus atau antibodi terhadap bisa ular. Selanjutnya, vaksin itu terbagi atas vaksin profilaksis dan terapeutik. Istilah vaksin selalu dihubungkan dengan pencegahan penyakit. Akan tetapi sekarang ini telah muncul fenomena menggunakan vaksin sebagai pengobatan penyakit. Artinya, vaksin yang digunakan mensimulasi respon imun penderita untuk melawan penyakit. Sehingga pengobatan bukan selalu melibatkan obat-obat kimia, tetapi juga peningkatan respon imun penderita itu sendiri. Vaksin yang berperan dalam pencegahan disebut dengan vaksin profilaksis, sedangkan vaksin yang berperan dalam pengobatan disebut vaksin terapeutik. Sampai saat ini, vaksin terapeutik dimaksudkan untuk mengobati penyakit kanker, namun tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit yang lain bisa ditanggulangi dengan vaksin terapeutik. Contohnya, pada penyakit infeksi HIV. Diharapkan vaksin terapeutik HIV dapat menyembuhkan penderita, mencegah infeksi HIV, dan dapat menggantikan obat antiretroviral yang sekarang ini harus rutin diminum oleh penderita HIV. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Berikut merupakan daftar pustaka. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai imunisasi. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mewakili teman-teman mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.